Halo, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa kabar? Saya berharap semua kita dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan belajar kembali dari firman Tuhan. Dan sebelum kita melakukannya, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyambut hari baru dengan syukur. Karena di dalamnya kami akan menjumpai bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Kami akan mendengar firman Tuhan, menerimanya sebagai bagian dalam pertumbuhan perkembangan iman kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pengikut Kristus yang setia ketika kami belajar dengan baik di bawah hikmat Tuhan sendiri. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Ayub pasal 2 ayat yang ke-10 yang mengatakan demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, Dietrich Bonhoeffer pernah menulis sebuah kalimat yang dimuat di dalam bukunya yang berjudul Prayer from Prison. Dia mengatakan begini, "Engkau telah mengaruniakan banyak berkat kepadaku. Biarlah sekarang aku juga menerima kesulitan dari tanganmu." Saudara, ungkapan ini agak sulit untuk kita bisa pahami bahwa memang kehidupan kita apakah memang harus selalu sukses, harus selalu sehat. Dan kalau kita sakit, usaha kita gagal, maka kita dianggap kurang beriman. Mungkin ada dosa yang tersembunyi yang perlu kita akui di hadapan Tuhan. Kesulitan yang lain adalah mungkin juga ada pemahaman dalam diri kita, bahwa kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, maka semua akan dilancarkan oleh Tuhan. Tetapi ketika musibah terjadi, kita menjadi kecewa. Kita menjadi marah kepada Tuhan, kita mungkin menyalahkan Tuhan atas musibah yang kita alami ini. Saudara, saya teringat akan perkataan yang mirip dengan apa yang dikatakan Bonhoeffer, yaitu perkataan Ayub. Dalam pasal 2 ayat 10, Ayub mengatakan kepada istrinya begini, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, disinilah kita melihat Ayub memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Dalam kelembutan, dia tidak mengatakan istrinya sebagai orang yang tidak beriman, tetapi dia mengatakan bahwa istrinya adalah yang bodoh. Orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kebodohan bukan dalam hal pengertian tentang kemampuan inteligensi atau daya nalar, tetapi kebodohan dalam pengertian dia tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya saudara-saudara, Ayub dikatakan memiliki hikmat di dalam kehidupannya. Dan di sini dikatakan Ayub mau mengajak istrinya supaya bisa menerima yang buruk dari Allah. Menerima berarti dengan sikap terbuka, pasrah, sabar. Ayub mengajak istrinya membuka dirinya bahwa Allah memiliki kuasa dan wewenang memberikan apapun dalam hidup manusia, baik yang baik keadaan maupun yang buruk keadaannya. Memang di sini kita bisa melihat juga kemenangan kesabaran Ayub atas maksud jahat dari musuh yaitu iblis. Di sini dikatakan ada sebuah kemenangan bahwa dia memiliki iman. Ini kita tahu bahwa Ayub hidup sebelum zaman Yesus Kristus, di mana kita memahami bahwa Allah menjadi manusia, inkarnasi. Allah yang turun menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Allah yang turut juga menderita, tetapi membawa penderitaan itu di atas kayu salib dan memenangkannya karena Dia mengasihi kita semua. Saudara-saudara, dalam beberapa bulan ke depan mungkin kita akan berada dalam masa normal baru.
Tetapi juga di sisi lain ada ketakutan yang mungkin saja terjadi jika pembatasan sosial berskala besar itu dihapuskan. Orang-orang akan merasa sudah bebas dari ancaman virus corona. Tetapi sementara itu, virus itu belum bisa diatasi atau belum ada vaksinnya. Orang yang tadinya sehat nanti bisa saja terdampak. Dan itu yang disebut the second wave, gelombang kedua dari pandemi COVID-19 ini. Kita berharap masyarakat tidak menjadi liar, tidak terkendali ketika masa penghapusan PSBB ini terjadi. Karena saat-saat perubahan ini perlu dilakukan secara bertahap dan bertanggung jawab. Tidak ada pilihan yang mudah bagi perjalanan ini ke depan. Ada yang kehilangan pekerjaan dan mengalami pengurangan pendapatan. Itu buruk. Tetapi kita juga tidak bisa untuk menerima bahwa hidup itu selalu indah, selalu baik-baik saja. Ini adalah sebuah realita yang buruk. Maka dengan himbauan Ayub tadi, kita diharapkan tidak berputus asa, tetapi terus memiliki pengharapan, memiliki kemampuan untuk berserah, terbuka akan pertolongan Allah yang terus tersedia dan menanti bagi kita. Sebagai pengikut Kristus diharapkan kita selalu setia kepada Tuhan, memiliki sikap yang terbuka akan penantian Tuhan akan menolong. Dan pengharapan akan merekonstruksi iman percaya kita. Orang suka mengatakan ini krisis ini adalah suatu tahapan pertumbuhan iman yang membuat saudara dan saya bisa naik kelas. Kita diuji. Dan kalau begitu, saya mau mengatakan selamat, kita sedang diuji. Karena kita akan naik kelas. Dan biarlah iman saudara dan saya tetap memiliki keterbukaan, penyerahan diri akan pekerjaan Tuhan yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, tengah-tengah kesusahan ajarilah kami untuk terus berpengharapan kepadamu. Karena kami memahami iman selalu ada di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang perlu diuji dalam kehidupan kami. Dalam situasi yang berat, biarlah kami boleh memahami ini sebagai ujian bagi kami untuk bertumbuh di dalam iman. Tuhan menolong kami agar kami tidak menyangkali Engkau di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.